Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu, kawan, bisa kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Anda yang sudah melakukan perjalanan selalu hati-hati dan fokus ya dalam perjalanan. Semoga jalurnya dapat lancar, urusannya mudah, semuanya itu enak semuanya, bikin bahagia kan akhirnya ya. Termasuk yang sedang siap-siap juga, semua persiapannya nggak ada yang tertinggal supaya menambah imun bahagia. Pagi hari ini kita nambah kebahagiaan lagi kawan ya dalam kehidupan ini bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Salam sehat Ustadz. Senang gembira, Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, betul-betul Ustadz ya. Akhir-akhir ini kan kita, ya bagaimana ya Ustadz ya, namanya hidup itu kan dinikmati. Kalau sudah dinikmati itu harusnya bahagia gitu ya. Sudah dicontohkan, sudah diberitahu oleh Ustadz Ali, yang mana bahagia dalam hidup itu ternyata dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali ya. Ada ruku, sujud, dan lain sebagainya ini. Ini masih perlu diperdalam lagi ya Ustadz, seputar sujud gitu Ustadz ya. Maknanya itu apa saja sih Ustadz yang disampaikan Allah lewat Al-Quran? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kawan, kembali kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki adalah dari Allah taala, anugerah dari Allah taala. Kita tetap akan masih berbicara tentang bagaimana meraih bahagia itu. Meraih kesuksesan itu bagaimana? Kembali kepada Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 77. Salah satunya adalah dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu memang dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah makna penghormatan, kita menghormati ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sujud dengan makna menyadari tentang kekeliruan, tentang kekhilafan, kekurangan kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sujud dengan makna kita ini pasrah dan mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga makna sujud itu yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang sukses dan bahagia. Nah kawan, sujud dengan makna mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman, surat yang nomor 55 pada posisi ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ada makhluk Allah ya yang bernama tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk Allah yang bernama pepohonan. Teks ayat ini menerangkan kepada kita dua makhluk Allah itu tadi, itu kedua-duanya yasjudan, sujud pada Allah, yaitu tunduk dan patuh kepadanya. Semua makhluk Allah itu tunduk dan patuh kepadanya. Apakah ada makhluk Allah yang tidak tunduk? Adakah makhluk Allah yang tidak patuh kepada Allah? Ada. Ya, sudah hafal kita semuanya ya. Apakah kita Mbak Ayu termasuk hambanya Allah yang selalu mengikuti ketetapan Allah? Tunduk dan patuh kepadanya. Ini harus ditanyakan memang tiap hari. Kalau ternyata kita ini tiap hari itu mampu
mengikuti kemauan Allah, tunduk dan patuh kepadanya, pasti akan menjadi orang yang sukses bahagia. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, kawan-kawan, ya. Jadi sebutan bahwa pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan patuh tunduk pada Allah Ta'ala. Lah wong kita manusia itu loh. Ya. Lah ada bedanya tuh dengan makhluk yang disebut Allah tadi itu. Masa kita tidak patuh pada Allah? Apa ruginya kita mengakui, tunduk, sujud pada Allah, bahwa Allah memang yang mengatur semuanya ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah mengkaji, membaca, atau dalam bahasa Qur'annya berikro tentang makhluk Allah yang bernama bulan dan matahari. Kesimpulannya ternyata bulan dan matahari itu dia itu beredar di tempatnya masing-masing dan tidak pernah ketemu. Janjian ketemu loh Mbak Ayu dengan matahari itu. Jadi kejar-kejaran terus. Satu muncul, satunya hilang. Ya. Kalau nanti mereka bertemu, itu juga kehendak Allah, dan itu membuktikan bahwa nanti kiamat telah tiba. Nah, sekarang belum, maka dia berputar, waktunya, tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Itu bukan Mbak Ayu, bukan suatu yang tidak teratur, tapi ini sesuatu yang diatur oleh Allah. Jadi dalam bahasa Quran yang tadi saya sebut itu adalah yasjudan, ya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan makhluk-makhluk Allah termasuk matahari dan bulan beredar, kapan dia harus beredar, kapan harus tenggelam, ya. Terus dari mana matahari itu harus terbit, kemudian di mana dia mesti tenggelam, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seenaknya sendiri, matahari aku gak mau aku tenggelam di barat, aku kembali lagi ke timur lah. Rusak dunia ini. Sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menganut dan mengikuti aturan Allah tadi itu adalah salah satu makna sujud, di mana sujud itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang sukses bahagia. Maka implementasinya kawan-kawan, kita sujud dengan arti yang ketiga itu, seluruh aspek langkah perilaku pemikiran, kehendak, ya, bahkan detak jantung hati kita, itu mesti kita atur, ya, bahwa kita adalah menuruti atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan itu hak kita, Mbak Ayu, ya. Apakah boleh kita tidak makan? Boleh. Ya kan? Ya boleh-boleh saja toh. Tapi pada level tertentu kita ini bahkan perlu dan wajib untuk makan. Jadi Allah memberikan makan kepada kita itu sebagai salah satu asupan, dan itu tanda-tanda kasih sayangnya Allah. Maksudnya kasih sayangnya Allah itu gimana? Kita dikasih makan, tidak hanya makan, kemudian kita makan. Di dalam proses makan itu, kita disertai dengan rasa nikmat. Kalau makannya Mbak Ayu semewah apa, kita bisa beli. Ya. Kalau makannya Mbak Ayu di tempat restoran yang kelas tertinggi, kita bisa lakukan. Ya. Tapi siapa yang bisa membeli nikmat itu? Nikmat nggak bisa dibeli. Ya. Kecuali kita hanya memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, berkailah apa yang akan saya makan dan minum. Kan gitu doa kita. Ya. Jadi kalau kita itu mampu mengatakan berkailah apa yang akan saya minum dan akan saya makan, itu sudah tanda-tanda kita bahagia. Jujur saja kawan, kalau kita tidak bisa mengatakan itu di awal makan dan minum, tak ada jaminan kita bisa bahagia. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan apa yang akan kita makan dan kita minum. Meski dalam keadaan sakit kita terpaksa, karena diharuskan oleh dokter untuk makan misalnya gitu ya. Maka kita baca bismillah. Enak gak enak kita makan. Tapi karena disertai dengan doa tadi, beda Mbak Ayu.
dalam hati dan perasaan kita, ya Allah, ini pasti obat yang kau berikan ke dalam saya, ke dalam badan saya. Maka kita, pengakuan yang kayak begitu itu menjadikan teduh hati kita, menjadikan jembar hati kita. Semua orang sakit kita saksikan, kalau mereka membaca doa ketika mau minum obat, mereka membaca doa ketika mau memakan satu makanan, bahkan yang diserahkan oleh dokter, beda. Ya, walaupun terpaksa, tapi mereka merasakan ada sugesti, ada keyakinan bahwa yang ia makan itu dapat menyumbangkan untuk dirinya lebih cepat sehatnya. Tidak hanya itu kawan, dan setelah itu kita pun mengatakan berterima kasih pada Allah. Bayangkan ini. Ini kecil tapi penting sekali, Mbak Ayu. Berterima kasih ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan makan dan minum kepadaku. Aku nikmati sedemikian rupa. Dan aku mohon apa yang aku makan dan minum itu menjadikan kami lebih barokah hidupnya, lebih baik hidupnya, lebih dekat denganmu. Loh, itu kalau tidak orang bahagia masa bisa mengucapkan kayak begitu? Rasanya jauh ya Ustaz. Iya. Jadi makanya jelas-jelas nikmat itu loh. Kita tidak merasa nikmat karena kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengakui bahwa makan ini diberi oleh Allah. Kan tidak sedikit Mbak Ayu, kita nasi sudah disuap oleh ke mulut kita oleh tangan kita. Ternyata masuk belum jadi penyakit. Oh iya. Ada orang yang makan terus mati, Mbak. Oh iya, ya Allah. Betul. Sing bahasa Indonesianya adalah keselak. Iya, betul. Itu. Ya Allah. Menjadi tidak bisa bernafas dan seketika itu meninggal. Ya Allah. Nah ini loh ya. Ada sebaliknya orang yang enak-enak lagi beristighfar, membaca sholawat di atas pesawat, tiba-tiba meninggal. Betul. Berangkat haji. Iya kan? Betul. Ini ketepatan salah satu di antara keluarga saya itu ada di pesawat itu. Nah, jadi ini mesti kita bismillahi tawakkaltu ala Allah. Apa yang akan kita lakukan? Kita dahului dengan menyebut asma Allah. Ya Allah, meskipun saya ini pergi haji, meskipun saya ini pergi umroh, adalah atas undanganmu, saya tetap menyebut asmamu ya Allah. Saya bertawakal, hendaknya keluarga saya yang di rumah, harta benda yang ada di rumah, kekayaan saya yang di rumah, apa yang saya miliki semuanya di rumah, aku pasrahkan Engkau. Aku mohon seperti Engkau tuntun kepada kami, untuk kami ini pasrah dan menyerahkan semuanya kepadamu. Kan begitu doa kita. Iya. Begitu juga di perjalanan kita juga mohon kepada Allah lagi. Ya Allah, saya pasrahkan diriku ini. Ya. Apa yang bakal terjadi? Semuanya aku mohon. Ya kita tetap mohon keselamatan, kesehatan dan lain-lain. Ternyata kita manut pada Allah, dan ternyata di antara kita dalam perjalanan haji itu pun meninggal di dalam pesawat. Nah kawan, inilah makna daripada sujud bimakna atau dengan makna mengikuti ketetapan Allah. Itu membuat kita bahagia. Maka salah satu tokoh kita namanya Ibnu Mandur ya. Itu memaknai muflihun tadi, kembali ke ayat 77 surat Al-Hajj ya, yang kemarin beruntung ya, bahagia. Itu tuflihun itu atau falaha, kata dasarnya itu belum memaknai dengan beruntung. Maka kalau kita maknai beruntung, siapa yang ingin beruntung, maka lakukan sujud dengan 3 makna tadi itu. Kalau dimaknai selamat seperti Ibnu Mandur mengatakan, maka siapa sih orang yang tidak kepingin selamat? Selamat dunia, selamat akhirat, selamat keluarganya, selamat dirinya, selamat jamaahnya dan lain-lain. Maka kita lakukan sujud. Dan beliau juga memaknai bahwa sukses bahagia itu adalah abadi dalam kenikmatan dan kebaikan. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ini kita maknai bahwa sukses itu adalah sesuatu kenikmatan dan kebaikan yang abadi. Abadi
versi manusia. Maka betapa ngoyonya dan pentingnya dan sungguh-sungguhnya kita melakukan sujud itu untuk mencapai tadi itu kenikmatan yang abadi, kebaikan yang abadi. Maka kawan, dialog fajar ini adalah upaya ya, bukan berikan mauidhah, bukan berikan ya menggurui kepada kita semuanya, tapi kita sedang berguru kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad melalui bacaan kita Al-Quran dan hadis Rasulullah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan dialog fajar pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ketika lidah tidak mampu menjelaskan begitu Ustaz ya. Ya Allah. Sujud ini menjadi percakapan yang luar biasa. Subhanallah. Ya Allah, betul. Ustaz Ali. Sama-sama. Kita selalu menjadi hamba yang rajin bersujud ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafiz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.